Shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Saya Reinhard Samah Kansil. Kita berjumpa dalam pendalaman Alkitab Rabu siang 19 Agustus 2020. Dan mari belajar Alkitab episode 11. Alkitab yang lusuh, tanda jiwa yang sehat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal. Kami hendak membaca, mempelajari, merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajari kitab Keluaran dan kitab Amsal, yaitu bacaan tahunan GPIB, yaitu Rabu 26 Agustus, bacaan malam Keluaran 21 ayat 26 sampai 27, dan bacaan Minggu 30 Agustus pagi Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Latar belakang, tujuan penulisan dan ciri khusus kitab Keluaran akan kita bahas sebelum membahas pasal dan ayat bacaan kita, yaitu Keluaran 21 ayat 26 27 untuk bacaan Rabu. Kitab yang diberi nama Keluaran ini diambil dari kata Yunani Exodus. Judul ini juga dipakai dalam Perjanjian Lama berbahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Exodus berarti keluaran atau keberangkatan. Makna kata ini merujuk pada pembebasan bangsa Israel. Saya mengambilnya dari buku karangan saya, penjelasan atau tafsir dari kitab Keluaran. Secara luar biasa diceritakan bagaimana pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, pembebasannya oleh Allah, dan keberangkatan mereka dari negeri itu sebagai umat Allah. Waktu penulisan kitab ini adalah diambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1, yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut, peristiwa Exodus, terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Berarti itu terjadi sekitar 1445 sebelum Masehi. Begitu ya. Tujuan penulisan dari kitab Keluaran ini adalah untuk memberikan laporan tentang tindakan-tindakan Allah yang bersejarah dan bersifat menebus, sehingga Israel dibebaskan dari Mesir, ditetapkan sebagai bangsa pilihannya. Itu. Kitab ini juga ditulis sebagai mata rantai yang teramat penting dalam keseluruhan penyataan diri Allah yang bertahap-tahap, yang mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Kitab Keluaran ini terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama, pasal 1 sampai 14. Mengisahkan Israel di Mesir menderita penindasan di bawah raja yang tidak mengenal Yusuf dan Allah yang menebus Israel. Itu bagian pertama. Bagian keduanya, pasal 15 sampai 18. Pasal 15 sampai 18 ini berisi menggambarkan Israel di padang gurun menuju ke Gunung Sinai. Allah menurunkan umatnya, menuntut umatnya yang ditebus dengan tiang awan, yang tertebus dengan tiang awan dan tiang api, dan menyediakan mana, burung puyuh, serta air. Sementara bagian ketiga, bagian terakhir, pasal 19 sampai pasal 40, jadi ada 40 pasal kitab Keluaran ini, mencatat Israel di Gunung Sinai, menerima penyataan Allah. Misalnya Keluaran 20. Jadi pasal 19 sampai 40 itu, misalnya ada Keluaran 20 yang berisi 10 perintah Allah. Itu tujuan penulisan dari kitab Keluaran. 5 ciri utama dari Keluaran adalah: 1. Kitab ini mencatat keadaan sejarah dari kelahiran Israel sebagai bangsa. Israel sebagai bangsa. Pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ciri kedua, kitab ini memuat ringkasan hukum moral dan tuntutan kebenaran Allah bagi umatnya.
dan memberikan landasan bagi etika dan prinsip-prinsip moral Alkitabiah. Itu apa isinya Keluaran 20? 10 perintah Allah itu ya, dari ayat 1 sampai ayat 17. Itu isinya tentang 10 perintah Allah. Itu ciri kedua. Ciri ketiga merupakan kitab perjanjian lama terpenting dalam menggambarkan sifat kasih karunia dan kuasa penebusan Allah dalam tindakan. Dari segi perjanjian lama, Keluaran merupakan melukiskan sifat adikodrati pembebasan umat Allah dari bahaya dan perbudakan dosa iblis dan dunia. Itu ciri ketiga. Ciri keempat, seluruh kitab ini penuh dengan penyataan yang agung mengenai Allah. Ciri kelima, kitab Keluaran menekankan bagaimana, apa, dan mengapa ibadah sejati harus menyusul sebagai akibat dari penebusan umat Allah. Itu 5 cirinya. Demikian latar belakang, tujuan penulisan, dan ciri khusus kitab Keluaran. Sekarang kita masuk dalam penjelasan pasal 21 ayat 26 sampai 27. Pasal 21 ini perihal hukum Taurat yang berhubungan dengan luka-luka badania karena perbuatan orang lain. Bacaan kita itu ya. Dalam menetapkan hukuman-hukuman dipertimbangkan kedudukan dan jenis kelamin si penderita, sifat luka itu, dan akibat-akibat yang ditimbulkan daripadanya. Itu keseluruhan pasal 21 dari Keluaran. Nah, sementara ayat 26 yang kita baca, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau perempuan dan merusakkannya, matanya rusak, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya. Itu ayat 26. Sementara ayat 27, dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Ayat 27-nya itu penjelasannya. Rangkuman sebagai bahan khotbah, majikan tidak berhak mencabut menghukum budaknya. Tidak berhak menghukum budaknya. Bila memukul mata budaknya, ayat 26 tadi, bila memukul budaknya sampai tanggal giginya, ayat 27, haruslah ia melepaskan budaknya menjadi orang merdeka. Minta jemaat renungkan ini. Bila majikan itu membayar hutang penganiayaannya terhadap budaknya dengan memerdekakan budaknya, apa yang kita harus bayar kepada Allah yang telah menebus hutang kita dengan mengorbankan anaknya tunggal mati bagi dosa-dosa kita? Ajak jemaat merenungkan hal itu. Demikian pendalaman Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Sekarang kita akan mendalami Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Jangan lupa buku keluarannya bisa saudara miliki. Hubungi saya. Amsal, saya memakai buku karangan saya juga, Tafsir Amsal, Penjelasan Amsal. Sebelum kita bahas Amsal 3 ayat 13 sampai 20, kita bahas dulu latar belakang, tujuan penulisan dan ciri kitab Amsal. Kitab ini terdiri dari 31 pasal bersama dengan kitab Mazmur, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan Ayub. Kitab ini disebut sebagai tulisan-tulisan. Kalau tadi Keluaran itu bersama dengan Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, dia disebut kitab Torah. Perjanjian Lama versi Ibrani itu cuma dibagi 3, TNK, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ketuvim itu tulisan-tulisan. Nah, 5 yang kita bicarakan ini. Sisanya itu Nevi'im, ya, nabi-nabi. Tulisan nabi-nabi, nubuat nabi-nabi. Sekitar 970 sampai 700 sebelum Masehi, mundur ya, karena sebelum Masehi, diyakini sebagai waktu penulisan kitab ini. Tema sentral kitab ini adalah hikmat untuk hidup dengan benar. Itu tema sentral dari kitab Amsal. Istilah Ibrani masal, bahasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai Amsal, bisa berarti ucapan orang bijak, perumpamaan, atau peribahasa berhikmat.
Karena itu ada beberapa ajaran atau ucapan orang bijak yang agak panjang dalam kitab 31 pasal dalam kitab Amsal ini. Sebagaimana Daud menjadi sumber tradisi bermazmur di Israel, demikian Salomo menjadi sumber tradisi hikmat. Menurut 1 Raja-Raja 4 ayat 32, Salomo menghasilkan 3.000 amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. 3.000 amsal dan 1.005 kidung. Jadi dianggap Salomo lah penulis dari kitab Amsal ini. Penulis lain yang disebutkan dalam Amsal adalah Agur dan Raja Lemuel. Keduanya tidak kita kenal. Penulis-penulis lain disebut secara tidak langsung. Selain Agur dan Lemuel, ada penulis-penulis lain tapi tidak disebutkan secara langsung. Itu ada di Amsal pasal 22 dan pasal 24. Ada di situ. Sekalipun sebagian besar Amsal ini digubah pada abad ke-10 sebelum Masehi, waktu terdini, waktu yang terbaru yang mungkin bagi selesainya penyusunan kitab ini adalah masa pemerintahan Hizkia, yaitu sekitar 700 tahun 700 sebelum Masehi. Itu latar belakang kitab Amsal. Tujuan penulisan kitab Amsal, tujuannya adalah dinyatakan dengan jelas dalam Amsal 1 ayat 2 sampai 7. Ya, Amsal 1 ayat 2 sampai 7. Ada yang paling terkenal di Amsal 1 ayat 7 ya. Memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan dan kejujuran, sehingga satu, tujuan penulisannya ya. Satu, orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak. Itu tujuan pertama dari penulisan kitab Amsal. Tujuan kedua dari penulisan kitab Amsal, kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Tujuan ketiga, orang bijak bisa menjadi lebih bijak lagi. Itu 3 tujuan penulisan kitab Amsal. Sekalipun Amsal pada hakikatnya adalah buku pedoman hikmat untuk hidup dengan benar dan bijaksana, landasan yang diperlukan oleh hikmat tersebut dinyatakan dengan jelas sebagai Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan. Itu sangat jelas dinyatakan di situ. Ada 8 ciri khusus kitab Amsal. Pertama, hikmat bukannya dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan yang luas, tetapi dihubungkan langsung dengan takut akan Tuhan. Jadi hikmat itu bukan kecerdasan, bukan pengetahuan, tapi takut akan Tuhan. Itu ciri daripada kitab Amsal yang pertama. Ciri kedua, sebagian besar nasihat bijaksana dalam Amsal ini adalah dalam bentuk nasihat seorang ayah yang saleh kepada anak-anaknya. Jadi bentuknya nasihat dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, inilah kitab yang paling praktis dalam Perjanjian Lama karena menyentuh lingkup prinsip-prinsip dasar yang luas untuk hubungan dan perilaku hidup sehari-hari yang benar. Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan kepada semua angkatan dan kebudayaan. Prinsip ketiga tadi. Prinsip keempat, hikmat praktis, ajaran saleh, dan prinsip-prinsip hidup mendasar disajikan dalam bentuk pernyataan singkat dan mengesankan yang mudah dihafalkan dan diingat oleh kaum muda. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Singkat-singkat, pendek, ya, mudah kita ingat. Amsal 1 ayat 7. Sebagai garis pedoman bagi hidup mereka, kaum muda itu khususnya. Itu prinsip, ciri khusus keempat dari kitab Amsal. Ciri kelima, keluarga menduduki tempat penting yang menentukan dalam Amsal. Bahkan seperti perjanjian Allah dengan Israel, dosa-dosa yang melanggar maksud Allah bagi keluarga disingkap secara khusus dan diberi peringatan. Ciri kelima, ciri keenam, tadi itu ciri kelima, ciri keenam, ciri sastra yang menonjol dalam Amsal-Amsal ialah banyak menggunakan bahasa kiasan yang hidup.
kiasan, misalnya simile, bukan simule, simile atau metafora, perbandingan dan perbedaan, ajaran singkat, dan ini yang penting, yaitu pengulangan. Ada pengulangan-pengulangan, repetitif namanya, gaya bahasa repetitif. Ciri ke-6 tadi. Ciri ke-7, istri dan ibu bijaksana yang digambarkan pada akhir kitab pasal 31 adalah unik dalam sastra kuno karena pandangannya yang tinggi dan mulia tentang seorang wanita bijak di pasal 31. Ciri terakhir, ciri ke-8, nasihat berhikmat dalam Amsal merupakan pendahulu perjanjian lama bagi banyak nasihat praktis yang terdapat dalam surat-surat perjanjian baru. Itu latar belakang dan ciri serta tujuan penulisan dari kitab Amsal. Sekarang kita masuk dalam penjelasan ayat-ayat. Dimulai dengan ayat 13. Saya bacakan. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Singkat dan pendek ya. Tabiat dari orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Ini bicara tentang tabiat dari orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Siapa meremehkan firman, ada frasa meremehkan firman, tidak peduli dengannya, tidak menghormatinya, atau tidak mau diatur olehnya, pasti akan menanggung akibatnya. Ada frasa itu juga. Sebab membuat dirinya mengundang murka ilahi yang pasti akan menghancurkannya. Itu ayat 13. Ayat 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Pasal 3 ayat 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ajaran orang benar di sini dapat kita pahami sebagai asas-asas dan aturan-aturan yang dengannya mereka mengatur diri mereka sendiri. Didikan-didikan yang mereka berikan kepada orang lain yang harus berlaku sebagai hukum untuk semua orang di sekeliling mereka. Itu ayat 14. Ayat 15-nya, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jalan-jalan orang kudus itu enak dan menyenangkan. Akal budi yang baik mendatangkan perkenanan Allah dan manusia. Juru selamat kita bertumbuh di dalam perkenanan itu ketika ia makin bertambah besar dan bertambah hikmat. Itu penjelasan ayat 15. Ayat 16-nya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian penjelasan latar belakang, tujuan penulisan, dan ciri khusus dari kitab Amsal. Sekarang kita masuk penjelasan pasal dan ayat. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Penjelasan ayat 13, saya bacakan dulu ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagialah orang yang setelah menemukan hikmat juga menjadikannya sebagai miliknya, yang mendapatkan keuntungan di dalamnya dan juga memilikinya. Yang menarik kepandaian, demikian arti kata aslinya sebenarnya. Yang menarik kepandaian yaitu yang memperolehnya dari Allah. Itu penjelasan ayat 13. Ayat 14 dan 15 penjelasannya saya bacakan. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kebahagiaan macam apa yang akan diperoleh orang-orang yang menemukannya? Kebahagiaan yang tidak terperikan, lebih daripada yang telah atau dapat ditemukan di dalam kekayaan di dunia ini. Seandainya kita memiliki banyak kekayaan, bukan hanya emas dan perak, bahkan lebih mahal dari permata. Ayat 16 dan 17, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Kebahagiaan itu mencakup dan sama dengan segala sesuatu yang dapat menyenangkan manusia.
Di situ hikmat digambarkan sebagai seorang ratu yang cemerlang dan berkelimpahan, yang mengulurkan hadiah-hadiah kepada rakyatnya, yang setia kepadanya dan yang mengasihinya, dan menawarkan itu kepada semua orang yang bersedia tunduk di bawah pemerintahannya. Ayat 18 penjelasannya, saya bacakan dulu ayatnya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ada anak kalimat, ia menjadi pohon kehidupan. Itu bagi jiwa, karunia sejati bagaikan pohon kehidupan yang telah terengut dari leluhur kita karena mereka memakan buah dari pohon terlarang. Karena itu merupakan sebuah benih kekekalan. Ada kalimat sumber air hidup memancarkan kehidupan abadi. Ayat 19 dan ayat 20, ayat terakhir saya bacakan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Kebahagiaan itu merupakan bagian dari kebahagiaan di dalam Allah sendiri. Sebab hikmat adalah kemuliaan dan keagungan abadinya, nyanya itu Tuhan. Inilah yang harus membuat kita mengasihi hikmat dan pengertian yang diberikan oleh Allah. Demikian penjelasan 19:20, yaitu bahwa, tambahannya, yaitu bahwa ada kalimat dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, sehingga dasar bumi tidak dapat digoncangkan atau gagal memenuhi semua maksud penciptaan yang telah disesuaikan dengan begitu luar biasanya oleh Allah Sang Pencipta. Itu penjelasan ayat 13 sampai ayat 20. Adapun rangkuman sebagai usul saya dalam materi khotbah saudara-saudara pada hari Minggu 30 Agustus, firman Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya hikmat. Hikmat lebih berharga daripada perak, emas, bahkan permata. Hikmat memberikan kita kedamaian sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak. Firman Tuhan juga mengaitkan hikmat dengan penyertaan dan penjagaan Tuhan. Dengan kata lain, hikmat yang dimaksudkan di sini bukanlah hikmat manusia yang lepas dari jalur kehendak Allah. Hikmat bukanlah kecerdikan, pengetahuan, akal manusia yang bisa membebaskan kita dari masalah. Sebaliknya, kadang hikmat membawa kita masuk ke dalam masalah. Namun kita tahu bahwa itulah kehendak Allah. Minta jemaat merenungkan hal ini. Hikmat memberi kita ketenangan, sebab kita yakin bahwa kita berada dalam kehendak Allah. Secerdik apapun akal kita dan sebesar apapun keberhasilan kita lolos dari masalah, jika itu bukan jalan Tuhan, itu bukan hikmat. Dan di dalamnya tidak akan kita jumpai sentosa. Ketahuilah, tempat yang paling aman di dunia adalah di tengah kehendak Allah. Demikian pendalaman Alkitab Rabu siang, dan mari belajar Alkitab episode 11. Selamat berkhotbah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak dan Saudara, kami boleh mendalami kitab Keluaran dan kitab Amsal. Kami akan berkhotbah pada hari Rabu dan hari Minggu, ibadah keluarga dan ibadah Minggu. Tuhan beserta kami dalam kami membawakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di pengenalan Alkitab Rabu siang minggu depan, dan mari belajar Alkitab episode 2. Miliki buku karangan saya, buku tafsir penjelasan dari Amsal dan Kidung Agung, lalu ini Keluaran. Lalu ada seluruh perjanjian lama ada 12 buku, perjanjian baru ada 13 buku. Jadi 25 buku menjelaskan tentang 66 kitab di perjanjian lama dan perjanjian baru. Miliki segera hubungi saya. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara. Shalom.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.